Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marelva Novianti dengan NIM 2011 05020013. Baik, di sini saya akan memberi tanggapan dari materi perhitungan pendapatan nasional, tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Definisi pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun. Nah, adapun konsep pendapatan nasional, yang pertama ada produk domestik bruto atau bisa disebut GDP, yang kedua ada produk nasional bruto, bisa disebut GNP, yang ketiga ada produk nasional neto, yaitu bisa disingkat dengan NNP, yang keempat ada pendapatan nasional neto, yaitu NNI, yang kelima ada pendapatan perseorangan, yaitu PI, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Berikut ini ada pula pengertian serta rumus-rumus dari konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau biasa disebut dengan GDP, yang artinya yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan luar negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, yaitu suatu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang ada di luar negeri. Rumusnya GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dan dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu ada produk nasional neto atau NNP, yaitu suatu produk nasional kotor dikurangi dengan penyusutan barang modal. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu suatu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Di sini pajak tidak langsung yaitu pajaknya beban yang dialihkan kepada pihak lain, contohnya seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumusnya PPI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment yaitu penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional 1 tahun. Dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Nama lain dari pendapatan yang siap dibelanjakan ini yaitu disposable income, yang artinya pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu ada manfaat-manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Lalu ada mengevaluasi kinerja perekonomian dan skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator pembandingan kinerja antar negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi
dan kekayaan dari suatu negara. Ada pula macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama metode pendekatan nilai produksi, yang kedua ada metode pendekatan nilai pendapatan, dan yang terakhir ada metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama ada pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu tertentu. Salah satu rumusnya yaitu Y sama dengan dalam kurung buka kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah buka kurung P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah buka kurung P3 dikali Q3 tutup kurung ditambah buka kurung PN dikali QN tutup kurung, yang artinya Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 yaitu jenis barang ke 1, QN yaitu jenis barang ke N, P1 yaitu harga barang ke 1, dan PN yaitu harga barang ke N. Yang kedua yaitu ada metode pendekatan pendapatan, yang artinya dengan menghitungkan jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, W yaitu WAC atau upah atau gaji, R yaitu rent atau sewa, I yaitu interest, dan P adalah profit atau keuntungan. Selanjutnya dan yang terakhir itu metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M, yang keterangannya yaitu Y sama dengan tetap pendapatan nasional, X yaitu ekspor, M yaitu impor, K yaitu konsumsi rumah tangga, I-nya itu investasi, dan G-nya yaitu pengeluaran pemerintah. Adapun pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Dan yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada sodako, infak, zakat, usr, jizyah, kharaj, dan pajak tambang dan harta karun. Sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.